Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami kelompok dari matkul mata kuliah Teknik Negosiasi Bisnis dalam rangka mengerjakan UTS, mempraktekkan negosiasi bisnis. Kami akan mempresentasikannya dengan seperti ini. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Wijaya, NIM-nya MA 181016. Dan nama saya Yusuf Kepas, MA 183035. Silakan ditonton. Selamat menikmati. Yuk, masuk. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ayo silakan dulu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Ini boleh saya tunjukkan? boleh. Terima kasih, Pak. Siap. Ya, baiklah. Saya ingin sebelumnya menanyakan untuk Anda mengenalkan diri dulu ya. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kefas. Saya kelahiran tahun 1999. Tempat tinggal dan kelahiran saya di Kota Bogor. Saya lulusan manajemen bisnis dari kampus STIE Tribuna Bogor. Dan saya sangat tertarik terjun ke dunia bisnis. Ya, bagus. Nah, jadi apa maksud dan tujuan Anda datang ke perusahaan ini? Tolong Anda jelaskan secara detail dan jelas ya. Baik, Pak. Maksud dari kedatangan saya ke perusahaan ini yaitu saya ingin menawarkan bisnis dan saya ingin bergabung seperti perusahaan rintisan yang sudah ada di sini sebelumnya. Saya juga sangat berharap perusahaan investor ini bisa menjadi partner bisnis saya. Dan tujuan saya datang ke perusahaan investor modal usaha ini, saya memerlukan dana untuk membuka dan mengembangkan bisnis saya, karena itu saya membutuhkan modal untuk membuka perusahaan rintisan yang saya dirikan saat ini. Oh begitu. Jadi apa modal bisnis Anda yang Anda bisa tawarkan dan kenapa Anda sangat tertarik datang ke perusahaan investor modal usaha di sini? Baiklah, modal bisnis rintisan yang akan saya buat yaitu saya tertarik ingin membuka bisnis di bidang kuliner. Dengan memulai semuanya dari nol, saya akan mulai dari UKM, usaha kecil menengah. Saya juga akan terus mengembangkan dan melebarkan sayap bisnis saya di bidang kuliner ini, dan pastinya saya sudah siap bersaing dengan yang lainnya. Alasan kenapa saya memilih perusahaan ini menjadi investor untuk perusahaan rintisan saya, karena saya sudah melihat sendiri hasil nyata di mana mereka perusahaan rintisan yang mendapatkan investasi dari perusahaan ini rata-rata memiliki nilai sebesar 90%. Di mana perusahaan ini juga memiliki mentor-mentor yang sangat hebat, berkualitas, dan juga berpengalaman tentunya untuk membimbing pengusaha muda seperti saya ini terjun ke dunia bisnis tanpa harus takut gagal. Di sini juga perusahaan ini saya membaca slogan di mana saya membaca, jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu seperti apa hasilnya. Dan yang paling saya suka adalah kalimat ini: untuk mengubah dunia, follow your dream. Segitu, Pak. Ya, yang membuat Anda tertarik di bidang kuliner itu apa sih, dan apa aja sih rencana yang nantinya akan Anda siapkan jika sudah saya berikan dana yang diperlukan oleh Anda? Baik, di negeri ini saya melihat peluang bisnis yang sangat menjanjikan di bidang kuliner. Tentunya saya juga ingin mencari pengalaman di bidang bisnis ini, karena saya adalah orang yang sangat suka tantangan. Saya ingin sukses, karena itu saya datang ke perusahaan investor modal usaha ini. Target pasar saya adalah milenial, karena milenial adalah target pasar yang sangat menjanjikan di era modern seperti ini. Di sini saya memiliki survei yang saya sudah lihat, di mana potensi milenial dari riset yang dilakukan oleh Alfara Research, populasi generasi milenial kelas menengah urban mencapai 30% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sebesar 35 juta jiwa di tahun 2020. Data dari BPS di tahun 2019 ini juga menunjukkan banyaknya jumlah penduduk milenial di Indonesia. Jumlahnya yang banyak ini bakalan lumayan banget kalau kita bisa memanfaatkan peluang bisnis yang ada di Indonesia ini.
Pertama-tama saya akan jadikan dana itu sebagai modal awal bisnis saya. Bisnis rintisan saya dengan membeli bahan-bahan baku untuk kuliner saya. Bisnis kuliner saya ini berkonsep masakan sederhana khas tradisional daerah Jawa Barat, yaitu masakan Sunda. Saya juga sudah survei langsung ke tempat ya. Saya udah lihat seperti produksi ayam potong, seperti petani sayur-sayuran, serta lokasi tempat saya akan berjualan nanti. Rencana saya ingin memakai gerobak usaha kecil. Jadi awal perusahaan rintisan bisnis saya akan mulai dari gerobak bisnis kecil seperti lesehan gitu, angkringan gitu. Sesuai dengan komitmen saya dari awal, karena saya ingin memulai semuanya dari nol sampai saya bisa melebarkan bisnis saya di bidang kuliner ini. Nah, untuk melanjutkan perusahaan itu, sebelumnya Anda mempunyai visi perusahaan, memiliki visi nggak dalam perusahaan Anda, dan berapa sih dana yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis Anda itu, dan apa sih keuntungan perusahaan ini jika perusahaan memberikan investasi pada perusahaan rintisan yang akan Anda kelola? Baik Pak, saya akan menjelaskan di sini visi perusahaan saya yaitu mewujudkan restoran startup sebagai Indonesia Regional Food yang bernuansa tradisional namun berwawasan internasional. Oke, di proposal saya ini sendiri saya memiliki dapur misi perusahaan rintisan saya. Di sini yang pertama saya mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan pelayanan dan disajikan makanan. Yang kedua di sini misi saya mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan tetap pada koridor tradisional. Yang ketiga di sini menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai performa operasional yang maksimal. Dan yang keempat, saya mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategis untuk menjadi restoran terbaik di Indonesia. Baiklah Pak, saya sudah merinci berapa dana yang harus saya keluarkan, yang saya butuhkan. Sekitar saya membutuhkan dana 100 juta untuk mendirikan perusahaan rintisan bisnis saya ini di bidang kuliner. Untuk keuntungan perusahaan ini, jika menjadi partner bisnis dengan saya, perusahaan ini tentu akan mendapatkan keuntungan investasi laba sebesar 30%. Dan jika dalam kurun waktu dalam kurun waktu 1 tahun, saya bisa berhasil membuka cabang minimal 3 atau 4 cabang, maka saya akan memperbesar bisnis saya di perusahaan ini, serta perusahaan investor ini juga secara tidak langsung membantu perekonomian negeri ini. Kenapa? Karena saya bekerja sama langsung dengan para peternak dan petani di tempatnya sebagai penyuplai bahan baku kuliner saya. Saya juga membelinya dengan harga standar. Yang saya beli ini tentu membantu serta mensejahterakan para petani dan peternak yang ada di desa. Seberapa besar sih Anda yakin bisnis rintisan Anda ini akan sukses dan menjadi besar? Dan bagaimana jika Anda gagal dalam bisnis ini? Baiklah. Saya sangat yakin. Sekitar peluang saya berhasil ada 90%. Kenapa saya gini? Karena saya sangat berusaha keras. Saya akan berusaha keras mewujudkan impian saya, dan saya juga sangat bersungguh-sungguh terjun ke dunia bisnis ini. 10% adalah dimana risiko saya terhadap kegagalan yang akan saya terima jika langsung saya gagal. Jika saya gagal dalam bidang bisnis ini, tentunya saya juga sudah menyiapkan semuanya dari awal. Saya sudah menyiapkan risiko apa yang akan terjadi pada saya. Saya mempunyai alternatif lainnya. Menurut saya kegagalan adalah awal kesuksesan seseorang di mana saya melihat banyak pengusaha muda yang sukses. Mereka juga dahulunya gagal dulu karena mereka bisa bangkit dan belajar dari kegagalan. Ya, baiklah. Saya sudah akan memikirkannya dan saya akan menyiapkan proposal perjanjian kontraknya, serta saya akan melihat Anda itu orang yang ambisius gitu ya. Serta yang tidak mudah menyerah. Saya juga melihat dari niat yang kuat yang ada dalam diri Anda untuk terjun ke dunia bisnis. Nah, menjadi pengusaha muda yang sukses itu, saya akan sangat membantu Anda di sini. Serta saya akan memberikan seorang mentor yang berkualitas untuk membimbing Anda. Baiklah Pak, saya sangat terima kasih banyak atas
kerja sama perusahaan investor modal usaha yang ada di sini terhadap kepercayaan yang sudah Bapak berikan kepada saya. Saya sekali lagi terima kasih telah menjadi partner bisnis saya. Ini proposal yang saya ajukan. Nanti saya akan menerima kontrak perjanjiannya, saya akan tanda tangan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya. Saya terima ini. Sudah selesai Pak, saya langsung jalan Pak ya. Ya, mari. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Hati-hati di jalan ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.